Langkah-langkah menurut saya pada perusahaan untuk menjaga peran bahasa Indonesia tanpa mengesampingkan kebutuhan penggunaan bahasa asing. Mungkin yang pertama, bahasa Indonesia kan itu berfungsi sebagai alat persatuan dan yang dapat dipahami oleh seluruh karyawan. Terlepas latar belakang pendidikan, kemampuan bahasa asing mereka itu berbeda-beda. Jika komunikasi terlalu didominan bahasa Inggris, sebagai karyawan bisa tertinggal dalam memahami instruksi. Jika komunikasi terlalu dominan juga di bahasa lainnya, ya banyak karyawan yang akan berdominan dan tidak memahami instruksi yang disampaikan. Dampaknya langsung pada kesalahan kerja, keterlambatan, atau produktivitas pekerjaan yang lainnya. Dan yang kedua, penggunaan bahasa Indonesia menciptakan lingkungan kerja yang lebih inklusif ya, adil. Karyawan yang mungkin belum fasih dalam bahasa Inggris tidak merasa terpinggirkan atau kurang percaya diri untuk berpartisipasi dalam diskusi. Hal ini juga sangat penting untuk menjaga kolaborasi tim, memastikan semua ide dapat disampaikan. Mungkin yang ketiga yaitu dari sisi hukum ya, hukum dan identitas nasional. Perusahaan kan beroperasional di Indonesia juga memiliki tanggung jawab yang menghormati bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi negara, terutama dokumen internal tertentu. Jadi menurut saya kesimpulannya, mengutamakan bahasa Indonesia itu bukan berarti menolak penggunaan bahasa asing, melainkan memastikan bahwa komunikasi di dalam perusahaan tetap efektif, inklusif, dan tidak menghambat kinerja karyawan. Keseimbangan yang tepat antara keduanya dapat mempererat kerja tim sekaligus menjaga daya saing global perusahaan. Jadi bukan hanya sekedar bahasa Indonesia, namun bahasa Indonesia lebih arti komunikasi dan saling menjaga dari berbagai macam itulah. Oke, terima kasih, itulah yang menurut saya pribadi atas pentingnya berbahasa Indonesia di lingkungan perusahaan yang berdiri di Indonesia. Ditunggu video-video selanjutnya, check it out.